Nah, setelah yang bertapa di hutan selesai, dia harus ngambil tali pocong. Senang banget gue nih kali ini kita. Kompak lu dua-duanya nepok. Yoi. Dan ini gue senangnya apa? Kita back to back ini. Oh iya. Apa namanya, syutingnya back to back sampai kita baju nggak ganti, posisi nggak ganti. Karena tadi pas kita habis selesai take yang tadi, episode yang kemarin itu, Yoi. kita kan ngobrol sama Kare. Ternyata Kare punya satu cerita yang menurut kita itu Itu asli serem. serem. Serem ya? Kenapa nggak kita ceritain aja lagi? Makanya, lo tau nggak, Sorip, cerita yang diceritain Kak Re yang trigger kita langsung, yuk kita bikin lagi nih, gitu. Kita lanjut yuk, gitu. Tau nggak cerita apa? Tali pocong. Tentang tali pocong yang disalahgunakan. Tapi Kak, ini kejadiannya sama, maksudnya kan sampai ada filmnya, berarti sering dong kejadiannya. Bahkan waktu itu di YouTube-nya siapa juga ada yang diundang bahwa dia kerjaannya memang itu. Ntar dulu, biarin kita tanya Kare supaya dia menceritakan dulu dari awal deh. Gimana? Ya udah, ceritain deh Kak. Daripada kita yang ngomong, ya kan? Biar sorip-sorip ikut beli gidik. Anjing begini. Gimana? Ya, jadi ini sebenarnya pengalaman temen ya. Oke. Jadi temen gue itu dia memang seneng dengan keilmuan. Ilmu. Nah, dia ini suatu ketika dia pengen nambah ilmunya. Oke. Akhirnya dia cari guru. Oke. Cari guru baru. Nah, intinya dia kenapa pengen nambah ilmu? Dia pengen nambah power kan, Oh, oke. kekuatan atau kemampuan dirinya dia gitu. Aduh, perut. Nah, suatu ketika dapatlah salah satu guru di luar Pulau Jawa Oke. gitu. Nah, disampaikanlah sama gurunya itu niat dan tujuan dia untuk nambah ilmu. Ditanya, emang kamu mau ilmu apa? Buat apa? Oh ini Pak, saya biar gampang naik jabatan. Wih. Terus kalau ada yang nyerang-nyerang saya nih secara gaib, saya bisa jauh lebih kuat dibanding buat pertahanan sebelumnya. juga. Udah buat pertahanan juga nih. Gitu. Oh bisa. Kata gurunya begitu, guru baru nih ya. Bisa. Cuma kamu sanggup nggak jalaninnya? Wadaw. Kalau udah kayak gini mah, apa juga dijalanin. Nah, teman gue bilang, ya syaratnya apa dulu? Pengen tahu nih, baru nanti kelihatan sanggup atau enggak. Akhirnya tuh gurunya ngejelasin syaratnya itu, yang pertama ritual dulu di tempat gurunya. Ada berapa proses yang harus dijalanin. Setelah itu nanti bertapa di dalam air kali, tapi yang cetek. Oke. Jadi nggak dalam. Intinya ketika bertapa katanya sih seperut. Jadi dia harus begini nih di kali sambil duduk. Kenapa ya mesti begitu? Cetek Kenapa mesti gitu, Pak. gitu? Ya, nggak tahu. Begitu syaratnya. Nah, yang ketiga dia harus bertapa dalam hutan. Setelah yang air ke hutan. Oke. Nah, setelah yang bertapa di hutan selesai, dia harus ngambil tali pocong. Serius? Untuk sebagai syarat juga berarti Itu masuk bagian dari syarat. Ngambil tali pocong yang klimaksnya nanti tali pocong itulah yang akan dia simpan atau dia pegang. Supaya dia nambah Tapi nggak boleh kekuatan hilang itu. ya, nggak boleh hilang. Nah, tali pocong itu ada spesifik ya? Tali pocong apa gitu nggak ada? Intinya perempuan ya. Oh, dari Intinya perempuan. jasad Tali pocong, perempuan ya? Jasad perempuan. Dan nggak boleh yang tua. Hah? Nggak boleh yang tua. Gimana nyarinya, Kak? Ini bahasa tua juga ada kategorinya nih ya. Nggak boleh di atas 30 Buset. usianya. Itu nyarinya gimana ya? Nah, singkat kata, disanggupin nih sama teman gue. Oh, kalau cuma begitu mah
Saya siap. Ya udah, kalau siap kapan bisa mulai? Oke, segera. Dimulai udah ceritanya nih sama teman gue, dan beneran asli nyampe dia. Selesai ilmunya dia kuasain. Sampai ngambil. Sampai tali pocong udah di tangan dia dan dia bawa pulang. Begitu. Tapi si khasiatnya langsung ada. Nah, akhirnya setelah 1 tahun temen gue memang ngerasa bisa naik jabatan. Tapi Dan sorry kak, gue potong. Ini berarti kan cuma semata-mata untuk jabatan, untuk Jaga diri gitu. penangkal dari kiriman dari luar. Tapi tidak ada yang hubungannya dengan istilahnya kayak pesugihan atau ilmu apa yang dia bisa tekbal atau apa gitu. dia tujuannya itu. Dikasih syaratnya itu. Jadi hanya itu aja, pengkhususan untuk itu aja. Oh, I see, oke. Gitu. Nah, dalam waktu kurang dari 1 tahun dia bisa naik jabatan, terus dia juga ngerasa serangan-serangannya itu di badan dia dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wah, seneng dong tentunya. Iya, pasti. Puas ya kan. Puas dia. Tibalah suatu ketika di usia dia yang udah 40 menuju 50. Ini dikit lagi 50. Pelita ya? Apa? Jelita. Pak, jelang 50 tahun. Gak ada tahunnya. Nggak enak gue jadi ini kalau ngomongin soal tahun. Ya? Wih, apa kita mati, Cap? Waduh, kayaknya ada yang tersungging nih. Ini ada yang Coba tersungging kita lihat, nih. Cap. Ini ngadi-ngadi nih. Mati, Cap. Ya udahlah. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut. Akhirnya teman gue ini suatu ketika itu di usianya, di jelitanya ini sadar diri, Pak. Dia menyadari bahwa nih gue harus cleansing body. Dia harus pembersihan nih. Untuk menghilangkan Semua ilmu-ilmunya dia. Gue sempat nanya tuh sama dia, kok lu sampai ada pemikiran kayak gitu? Kok bisa? Pasti ada sebab dong. Gitu. Ternyata dia sempat kena stroke. Oke. Kena stroke. Entah dia kena siraman rohani dari ustadz siapa kali, ngebuka mindset dia. Mungkin juga dia cerita jujur kan. Yang pada akhirnya dia bisa sembuh. Ngambil keputusan untuk Nazarnya mungkin dia mau Tobat, pembersihan pembersihan. kalau sembuh. Keliling-keliling dia cari orang. untuk penyembuhan. Memang dia awalnya balik ke gurunya. cuman Tapi ternyata gurunya udah meninggal. udah biasanya gitu ya. Nah, dicarilah siapa nih tangan kanannya. Gitu. Tangan kanannya bilang, kalau mau ngebersihin namanya guru udah meninggal, cari aja ke orang lain. Nggak bisa kalau di sini. Akhirnya keliling-keliling deh tuh, dia muter-muter nyari pembersihan. Berapa orang dia temuin, dia dapetin yang jujur bilang, maaf nih udah saya usahain tapi nggak bisa, harusnya balik ke gurunya situ gitu kan. Gitu. Wah. Itu yang jujur. Nah, Ketemulah di beberapa orang yang jujur yang memang mengakui bahwa ini nggak bisa. Nggak bisa. Dibuang. biasanya diduitin tuh. Nah, ada lagi yang nggak jujur tuh yang ngeduitin. Oke, gini udah ya beres ya. Ternyata dia praktekin lagi masih bisa. Gitu. Akhirnya gue penasaran. Gue bilang begini, kayaknya kita kembali dah flashback ke masa lalu. Terus tuh tali pocong lu gimanain? Ya gue bawa terus tuh dalam aktivitas gue. Berarti dibawa terus tuh mau di Kadang diikat di pinggang katanya. Bisa loh. Berarti panjang juga ya? Panjang juga. Panjang loh. Kadang gue ikat aja sini lah daripada gue takut ketinggalan katanya. Kadang diselipin di dompet. Emang Kadang buat- taruh di tas. Oh, oke. Kan cuma kalau- satu tali, Pak. Iya. Cuma satu tali. Tipis. Satu tali. Selipin di dompet. Lipat. Iya. Gak ada duit ya kan dompetnya, duitnya tali aja udahlah biar yang penting masuk gak ketinggalan ya Tali kan. pocong dimasukin, dompetnya tutup, dibuka lagi udah ada duit. Terus Iya. Terus kawan gue tuh ngerasa ini bener-bener khasiatnya luar biasa. Ada hasilnya. Ada gitu. pengaruh. Pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Menurut dia loh, karena dia kan yang ngerasain ya.
Terus gue penasaran lagi, gue tanya lagi, itu keluarga lu tahu apa enggak? Maksudnya kan dia punya anak istri. Oh iya. Tahu? Oh nggak ada yang tahu. Waduh, hebat juga deh. Ini gue keep sendiri. Ini urusan gue pribadi. Keluarga gue mau taunya beres aja. Oke. Gitu. Lancar lah Lu pokoknya nggak takut kalau misalnya nanti lu kan tujuannya buat naik jabatan nih. Berarti kan nanti lu dapat gaji hasil dari Oh, ngasih makan anak istri dari duit yang tidak seharusnya. yoi. Lu nggak takut gitu? Ya enggak lah, itu kan kalaupun dosa ya dosa gua lah, nggak ada urusannya sama Waduh, istri gua. bisa Begitu gitu ngomongin. bahasanya. Oh ya udah, itu udah jadi prinsip dia Prinsip kan. dia. Kita nggak bisa ngotak-ngatik. Ya akhirnya ya stroke itu lah yang bikin Sakit dia lah akhirnya, dia. bikin Titik akhirnya baliknya itu dia mikir, sakit lah ya. Tapi memang efeknya itu berdasarkan karena kekuatan-kekuatan yang dia punya itu ya. Memang kalau yang gue lihat, jadi banyak makhluk yang ngebantu dia. Jadinya efeknya itu banyak makhluk yang ngebantu dia dan bentuknya pocong-pocong. Karena yang dibawa adalah si tali pocong itu. Tapi memang di dunia nyata pun memang bisa ya sebenarnya kayak gitu Kak? Atau wallahu alam? Ya setahu gue sih masih Praktek-praktek ada, itu masih banyak. masih Dari ada. sisi keilmuan pasti ada aja Masih sih. ada. Dan itu digerakkan oleh makhluk goib ya pasti? Atas arahan dari dukunnya. Dukunnya. Jadi memang bisa jadi si makhluk-makhluk goib yang menjalankan ini ya memang adalah peliharaannya dari si guru itu, mungkin nggak? Ada yang seperti itu, ada juga yang memang dari makhluk kuburan itu yang diambil. Oh iya sih. Pocong-pocong yang ada di Memang kuburan diambil situ. atau ngikut? Ya diambil. Karena tali poci itu sekarang tapi itu udah dijual belikan loh Pak. Oh itu biasanya Serius? itu yang Serius. untuk ini, untuk apa, pesugihan. Kalau yang diperjualbelikan, bukan untuk ngilmu. Oh, Tapi kenapa gue tahu? Karena di channel sebelah itu dia sempat mengundang satu narasumber yang Ya, dia itu. dulu dia kejual beli tali pocong. tali pocong, iya. Oh, tapi kan Mahal loh. kalau tali pocong yang udah diambil dari hasil pocong yang udah dikubur, kan warnanya pasti agak berubah kan, nggak putih coklat-coklat lagi kan? gitu. Kak? Coklat. Coklat Coklat, jadinya dia kan. biasa coklat. Apapun itu karena apapun lah gitu ya. Dan itu nggak boleh dicuci, Pak. Oh, nggak Sampai boleh. kapanpun nggak boleh dicuci. Waduh, Gitu. masih gua nggak ngerti itu yang gitu. Khasiatnya gue yang nggak ngerti, yang ngambilnya yang gue nggak ngerti. Iya, Kak itu nggak cara ngambilnya gimana sih? Nah, kalau Ngegalinya gimana? kalau kawan gue nih, Mhm. menurut dia memang manggil tukang gali. Oke. Dia manggil tukang gali. Jadi ada kerjasama lah, dibayar gitu kan. Udah kegali nih semua, itu dia nyopotin tali pocongnya, Hmm. ngambilnya yang di kepala. Yang di atas. Kan ada berapa sih? Atas, tangan, 4 apa ya? dengkul, kaki ya. 4 kalau nggak salah. Itu yang di kepala. Dan itu harus dibuka pakai gigi. Walah. Dan itu lama kan prosesnya. Ngambil, tarik, gitu. Sampai lepas tuh. Sampai lepas, sampai ketarik. Udah Tapi kan ketarik emang kan semua. kalau misalkan sudah dimakamin kan dia kan udah dilepas kan. Iya, diler. Jadi tinggal ditarik doang. Tapi tetap aja pakai gigi. Tetep aja pakai gigi. Untuk saya nggak bisa pakai gigi, saya udah somplak nih. Dan Iya, itu nggak bisa, bener. menurut cerita kawan gua tuh, setelah dia tarik dapat gitu, dia berdiri dulu, jadi talinya tuh benar-benar di Nempel gigi di- kan, dipegang baru boleh dipegang. Itu syarat terakhir memang. Tapi nggak masuk di akal ya syaratnya. Satu lagi adalah Dari Mayora. Nggak, gue bingung kenapa mau, Waduh. itu doang kalau gua sih. Bingung kenapa pada mau ya? itu. Ya karena iming-imingnya adalah kekuasaan kan. Iya. Tapi kenapa juga salah satu syaratnya itu adalah poci yang wanita di bawah 30 tahun. Iya. Apa yang menyebabkan dia harus milihnya itu gitu? Kayak film-film zaman dulu itu kali Pak. Oh iya. Kali pocong perawan kan hebohnya dulu. Iya bener. Waduh, gue belum nonton sih itu. Gua cuman separuh nontonnya. Endingnya doang. Pas nama-nama keluar. Ah, udah kredit title dong. Udah cerita itu. Tapi sekarang gimana kak temen lo? Nah, dia udah sempet dibantu. Dibantu, dibersihin semuanya, dicabut dari ilmu-ilmunya apa. Segala macem. Yang pada akhirnya ketika dia tes
ilmunya benar masih ada apa udah bersih, dia udah mengakui udah bersih. Dan itu prosesnya bisa dikatakan dia harus ngalamin sakit dulu karena efek dari pembersihan itu. Dan bukan main kalau menurut cerita dia, itu badan kayak habis dipukulin tapi yang terasa tulang-tulang, bukan ini ya daging, bukan daging. Itu tulang-tulangnya rasanya remuk semua. Dan dia selalu ngerintih Itu minta tolong karena istrinya. dicabutin kali ya? Ya iya, ditarik paksa kan. Ya berarti dia tuh udah merasuk. Iya. Sampai Kalau nggak salah dia pakai itu kan usianya hampir 50 waktu itu. Dia mulai nyari orang itu 26 tahunan. Udah separuh hidupnya hampir. Udah lumayan kan. Iya. Nyerap ke dalam darah daging. Tapi alhamdulillahnya dia masih ingat untuk sadar. Ya itu karena dia Karena kena stroke itu, kena stroke. Mungkin sih kemungkinan dia cerita sama Ustadz, diarahin lah sama Ustadz mungkin gitu. Kak, ini proses temen lo itu apakah ada bertahap apa hanya sekali diproses? 7 kali. Harus 7 kali? 7 kali pembersihan. 7 kali pembersihan. Wow, sekarang udah keberapa Kak? Udah selesai. Oh udah selesai? Waktu itu 7 kali ya? 7 kali. Waduh, tuh, lihat. Kan main. Kalau kita kepengen naik jabatan, punya power, bisa ngapain aja. Kalau jalannya emang udah jelek, ya udah akan jadi hal yang jelek juga ya Kak. Iya. Makanya Dia yang baik-baik aja. yang baik-baik aja udah. Yang bener-bener tapi aja. sebenarnya pun juga siapa tahu walaupun tanpa dia pakai tali pocong, memang udah wayahnya dia naik jabatan sebetulnya. Bener. Intinya kan orang-orang seperti itu nggak percaya diri, Pak. Tuh. Iya. Baru tadi gua mau ngomong, ini masalah kepercayaan diri. Sebenarnya Dia nggak tanpa itu percaya pun dia diri. juga bakal naik sebetulnya. Kalau dia Itu emang hanya akhirnya jadi sugesti yang tadi lo bilang ya. Udah nggak usah pakai tali pocong, tali kolor hijau, udah nggak usah, biasa aja. Banyak apa namanya Kerjanya berbuat yang baik, benar, berdoa iya. gitu. kerja yang bener. Kreatif kerjanya, Bener. ya kan semangat. Nggak usah pakai gitu-gituan. Tuh dengar kata Kak Re, yakinlah apa yang dikatakan Kak Re. Asik. Oke, Pede dengan kemampuan kalian masing-masing. setuju gue. Itu baru benar. Kak, thank you. Oke. Thank you, Kak. Buat Sorip, Mbak Bre, Om Bre, Tante Bre, seperti biasa, sok tolong di-subscribe channel Kimata kita. Cleaning. Lonceng jangan lupa. Komen-komen juga boleh. Komen boleh. Dan kalau misalnya teman-teman nih punya cerita apapun yang serem-serem, langsung dihadapin sendiri atau ada cerita dari sahabat lo, boleh lo kirim email ke kita. Di bawah ini nanti Kirim akan email ada bisa atau WhatsApp ke admin kita bisa. Atau kirim makanan ke kita juga bisa. Aduh. Luar biasa. Luar biasa. Oke deh. Sampai jumpa di apa? Dadah. Episode berikut ya. Oke. Bye. Bye.